Eh, Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulfa. Ya, saya CPNS 2024 di Jabatan Analis Pasar Perikanan Ahli Pertama. Alhamdulillah, saya tahun 2024 lolos lebih dulu ya dari teman-teman semuanya. Saya akan mendampingi kalian semua nih untuk berjuang lolos CPNS di tahun ini. Di sini kita akan belajar bareng, saling menguatkan, sama-sama berproses. Karena perjalanan CPNS ini memang butuh konsistensi dan mental yang kuat. Tapi yakinlah, setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan membawa hasil. Tetap fokus, nikmati prosesnya, jangan ragu untuk terus mencoba sampai berhasil. Ada kalimat yang bisa memotivasi saya dulu ya saat saya masih berjuang di CPNS dulu. Ini kalimatnya. Saat kamu sedang bermalas-malasan, saat kamu sedang tidur-tiduran, ingat ribuan pesaingmu sedang berjuang keras untuk mengalahkanmu. Karena kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi, ayo teman-teman kita sama-sama mempersiapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk lolos di CPNS tahun ini. Selanjutnya kita akan buka soal ya. Lanjut ke soal nomor 11. Dalam upaya meningkatkan akses pasar domestik, strategi distribusi yang paling efektif untuk produk hasil perikanan skala UMKM adalah A. Fokus pada penjualan di pasar tradisional melalui tengkulak. B. Mendaftarkan produk ke e-katalog nasional untuk belanja pemerintah. C. Membangun toko offline dengan branding lokal di setiap kabupaten. D. Mengandalkan penjualan langsung oleh nelayan tanpa perantara. Atau E. Menjual ke perusahaan besar tanpa mempertimbangkan nilai tambah produk. Silakan dijawab teman-teman. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya, dalam konteks pengembangan pasar lokal, indikator utama keberhasilan peningkatan akses pasar dalam negeri adalah A. Banyaknya nelayan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. B. Kenaikan volume ekspor hasil perikanan setiap bulan. C. Bertambahnya saluran distribusi dan wilayah pemasaran dalam negeri. D. Penggunaan teknologi canggih dalam pengolahan hasil perikanan. Atau E. Penurunan biaya logistik antar wilayah secara drastis. Silakan dijawab A, B, C, D, atau E. Oke, selanjutnya. Nomor selanjutnya. Salah satu kendala utama akses pasar domestik untuk hasil perikanan adalah A. Keterbatasan modal untuk ekspor. B. Regulasi impor yang terlalu kuat. C. Rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. D. Kelebihan kapasitas produksi nelayan tradisional. E. Terlalu banyak koperasi nelayan di daerah pesisir. Silakan dijawab, teman-teman. Soal selanjutnya. Program prioritas dalam mendorong konsumsi domestik hasil perikanan antara lain A. Promosi digitalisasi nelayan tangkap. B. Gerakan makan ikan secara nasional. C. Pengurangan subsidi BBM nelayan. D. Penurunan tarif PPN untuk produk laut ekspor. Atau E. Penetapan kuota tangkap tahunan. Ayo teman-teman dijawab A, B, C, D, atau E jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya.
Salah satu cara untuk meningkatkan posisi tawar pelaku usaha kecil di pasar domestik adalah A. Menyediakan modal usaha tanpa evaluasi usaha. B. Mengkonsolidasikan pelaku melalui koperasi atau KUB. C. Membiarkan pelaku menjual bebas tanpa regulasi. D. Mendorong mereka menjual secara individual keluar daerah. Atau E. Memberikan pinjaman mikro tanpa pembinaan lanjutan. Kira-kira jawabannya apa ya? A, B, C, D, atau E? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya ya. Dalam upaya meningkatkan akses pasar domestik, strategi distribusi yang paling efektif untuk produk hasil perikanan skala UMKM adalah, nah, ini apa namanya, akses pasar domestik, strategi distribusi, fokus pada penjualan di pasar tradisional atau melalui tengkulak kah? Atau mendaftarkan produk e-katalog nasional untuk belanja pemerintah, membangun toko offline dengan branding lokal di setiap kabupaten. Nah, ini jawabannya apa, teman-teman? Hmm, yang pasti karena kita strateginya yang paling efektif itu ya e-katalog. Jadi untuk membuka peluang penyerapan belanja negara dan memperluas akses akses pasar secara signifikan. Nah, kita harus melibatkan pemerintah nih. Jadi kita untuk memberikan promosi lebih lanjut ke pemerintah itu memang membutuhkan e-katalog untuk memperkenalkan produk-produk kita. Nah, nanti di e-katalog itu kita berikan gambaran produk kita seperti apa, narasinya, terus kandungan gizinya seperti apa, dan harganya juga seperti apa gitu. Next, nomor 12. Dalam konteks pengembangan pasar lokal, indikator utama keberhasilan peningkatan akses pasar dalam negeri adalah, nah, dalam konteks pengembangan pasar lokal, indikator utama keberhasilan akses pasar. Nah, kalau ini kata kuncinya akses pasar. Jadi, ini kita konsen kata kuncinya akses pasar, berarti distribusi dan wilayah pemasarannya. Nah, seperti itu. Jadi di setiap soal itu pasti ada kata kuncinya. Kita perhatikan dalam kalimatnya, kita perhatikan yang nyambung sama pilihannya itu yang nyambung sama kalimatnya. Kalimat itu minta jawabannya seperti apa, itu harus nyambung. Ada kata kuncinya. Oke, seperti itu. Terus nomor 13 ya, lanjut. Salah satu kendala utama akses pasar domestik untuk hasil perikanan adalah, nah, ini kendala utama untuk mengakses pasar di dalam negeri itu apa? Yaitu C, ya, yang paling masuk akal nih, yang lagi kita hadapi ini kendala utamanya, hambatan kita dalam meningkatkan akses pasar produk perikanan ini yaitu rantai pasoknya yang sangat panjang dan tidak efisien, sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Makanya ini kita menjadi PR kita nih, bagaimana solusinya agar rantai pasok itu tidak terlalu panjang. Nah, karena kalau terlalu panjang itu juga biayanya akan lebih tinggi untuk menjaga mutu produk. Seperti itu. Next. Eh, nomor 14. Program prioritas dalam mendorong konsumsi domestik hasil perikanan antara lain. Nah, jelas saja ini mendorong konsumsi. Konsumsi itu gerakan, eh, jadi programnya itu program nasional dari KKP itu ada gerakan makan ikan secara nasional atau biasanya disebut kampanye Gemar Ikan. Nah, itu Gemar Ikan itu program nasional ya
untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Itu di seluruh wilayah Indonesia itu pasti ada kampanye Gemar Ikan. Oke, selanjutnya. Program prioritas dalam mendorong konsumsi domestik hasil perikanan. Oh, sudah. Bahas ini. Salah satu cara untuk meningkatkan posisi tawar pelaku usaha kecil di pasar domestik adalah, nah ini konsolidasi ya, konsolidasi pelaku melalui koperasi atau kelompok usaha. Kelompok usaha bersama biasanya memang eh, untuk meningkatkan pedagang-pedagang posisi tawar pada UMK perikanan itu kita biasanya memberikan wadah yaitu koperasi. Koperasi. Jadi lewat koperasi posisi negosiasinya itu lewat koperasi. Jadi lebih lebih terstruktur, terus daya tawar pasarnya dilakukan secara kolektif, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan efisiensi memang kita lakukan konsolidasi dengan koperasi atau KUB.